Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Creatives. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun cara mengganti seal shock depan Satria FU. Nah, di motorku ini ya, untuk shock yang bagian sebelah kiri itu ada kebocoran ya, tapi nanti saya akan bongkar dua-duanya sekalian ganti seal yang baru dan ganti oli, karena memang dari baru belum pernah dibongkar ya untuk seal shock depan ini. Jadi nanti sekalian dicek semuanya. Nah, untuk kendalanya sendiri ya, ini motor saat aku bawa jalan ya, ketika di rem depan itu banting ke sebelah kiri ya. Oke, nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, untuk pertama kalinya teman-teman bisa kendorin dulu untuk as roda depan ini. Teman-teman bisa menggunakan ring pas 14 sama 17 ya. Sebelum melepas roda depan, teman-teman bisa ganjal bagian bawah mesin seperti ini. Tujuannya biar roda bagian depan terangkat ya. Kemudian setelah itu baru kita lepas untuk roda depannya ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa melepas spakbor bagian depan ini ya. Di sini ada 4 pengunci, teman-teman bisa gunakan obeng plus sama kunci 8 mili ya untuk melepas spakbor ini. Kemudian teman-teman bisa kendorkan untuk penutup as shock bagian depan ini ya. Teman-teman bisa gunakan kunci ring pas atau kunci shock ukuran 17 mili ya. Nah, teman-teman cukup kendorkan sedikit aja ya, nggak perlu sampai terlepas dulu. Kita akan mencoba untuk mengendorkan baut L yang ada di bagian bawah shock yang terhubung ke sulingan ya. Siapa tahu tanpa alat bantu kita bisa melepas baut L tersebut. Kemudian teman-teman bisa pasang kembali untuk as rodanya ya. Fungsinya untuk menahan agar saat kita mengendorkan pengunci yang di bawah ini tidak ikut berputar ya. Nah, teman-teman bisa gunakan kunci L ukuran 8 mili untuk mengendorkan baut yang di bagian bawah ini ya. Nah, berhubung sulingan yang mau kita kendorin ini ngikut muter ya, mau nggak mau kita harus pakai cara kedua, yaitu dengan menahannya dengan memasukkan kunci ukuran 10 mili ya di bagian dalam shock tersebut. Kita bisa gunakan kunci L ataupun kepala baut ukuran 10 yang disambung dengan as panjang ya, untuk menahan agar sulingan yang di dalam ini tidak ngikut muter. Sebelum itu kita bisa kendorin dulu atau kita lepas dulu ya untuk baut-baut pengunci yang masih mengunci shock tersebut. Untuk bracket master rem itu menggunakan kunci 12 mili. Kemudian untuk bracket selang rem itu menggunakan kunci 10 mili, dan untuk pengunci shocknya sendiri itu menggunakan kunci ukuran 12 mili teman-teman.
Setelah semuanya kendor, kita bisa lanjut untuk melepas sok depan ini ya. Seperti yang aku bilang di awal tadi ya, karena pengunci kesulingannya itu ikut muter. Nah, kita gunain cara yang kedua ini ya. Ini kita melepas penutup sok bagian atas ini. Teman-teman bisa lakukan dengan hati-hati karena di dalam masih ada tekanan dari pegas, bisa terpelanting ya kalau tidak dilakukan dengan hati-hati. Nah, setelah kebuka teman-teman bisa tuangkan untuk oli bekasnya ke wadah seperti ini ya, dan kemudian bisa keluarkan untuk spring dan pipa atau sulingan-sulingannya. Selanjutnya kita bisa melepas sulingan yang ada di dalam ya. Kita bisa tahan dengan alat bantu seperti ini, kemudian menggunakan kunci L ukuran 8 mili ya untuk melepasnya. Untuk sok yang satunya juga sama ya, kita lepas seperti cara yang tadi. Nah, kemudian teman-teman tinggal melepas seal debunya ya. Nah, di bawah seal debu ini ada snap ring atau ring pengunci untuk sealnya ya. Teman-teman bisa congkel menggunakan obeng min seperti ini. Nah, setelah terlepas tinggal teman-teman congkel untuk seal shocknya ya. Nah, ini teman-teman bisa lakukan dengan hati-hati agar tidak melukai dinding shock tersebut ya. Nah, untuk shock yang sebelahnya teman-teman bisa lakukan dengan cara yang sama ya, untuk melepas baik itu seal ataupun seal debu dan snap ring ya teman-teman. Setelah semuanya terlepas ya, teman-teman bisa lakukan pencucian dengan bensin seperti ini untuk membersihkan seperti spring ataupun shock ataupun komponen di dalam shock tersebut ya, sampai benar-benar bersih. Kemudian bisa disemprot menggunakan tekanan angin atau air kompresor ya. Kalau tidak punya kompresor juga bisa ditunggu sampai kering aja. Oke, kemudian setelah sudah bersih semuanya ya, kita bisa lanjut ke pemasangannya. Nah, di sini saya menggunakan part original dari Suzuki ya, untuk seal debu sama seal shocknya sendiri. Nah, untuk pemasangan sealnya sendiri ya, kita bisa gunakan grease ataupun stempad ya untuk melumasi di dinding shocknya ini atau rumah sealnya nanti. Nah, untuk pemasangan sealnya ya, jangan lupa ya teman-teman untuk seal yang ada tulisannya sendiri di bagian atas ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lakukan atau masukkan sealnya tersebut bisa menggunakan kunci shock ya, kepala kunci shock ukuran 32, ditekan dengan cara seperti ini ya teman-teman.
Setelah itu kita pasang untuk snap ringnya ya. Nah, pastikan untuk pemasangan snap ring dia masuk ke groove ataupun celah yang ada di shock tersebut ya. Di situ ada cekungan. Nah, pastikan untuk snap ringnya masuk ke bagian yang cekung itu ya teman-teman, biar enggak terlepas nanti. Kemudian teman-teman bisa lanjut untuk pemasangan seal debunya ya. Untuk pemasangan seal debu ini sangat mudah sekali, teman-teman tinggal paskan ke lubang shocknya seperti ini, kemudian teman-teman tinggal pukul pakai tangan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan asoknya ya. Pastikan sebelum dimasukkan ke sealnya seperti ini, pastikan dulu dalam keadaan bersih ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita masukkan untuk sulingannya. Untuk bagian yang ada dratnya ditaruh di bagian bawah ya. Kemudian kita tinggal masukkan aja. Nah, kemudian teman-teman tinggal kencangkan dengan cara menahan pakai alat bantu yang kita buat tadi ya. Kita bersihkan dulu sebelum dimasukkan ke shocknya. Kemudian teman-teman tinggal kencangkan pakai kunci L ukuran 8 ya. Nah, untuk prosesnya seperti itu ya. Untuk shock yang sebelahnya juga teman-teman bisa lakukan hal yang sama seperti ini tadi ya. Setelah itu kita bisa pasang kembali untuk pernya. Nah, untuk pemasangan per sendiri, untuk bagian yang renggang berada di sebelah atas ya, dan untuk yang jaraknya mepet di bagian bawah seperti ini. Kemudian masukkan untuk ringnya ya, jangan lupa ya. Kemudian setelah ring kita pasang untuk pipanya. Kemudian kita siapkan oli shock ya. Di sini ukurannya sendiri untuk Satria FU itu 103 ml ya per tabung. Karena saya belinya cuma satu, makanya per tabung saya isi dengan 100 ml. Oke, langsung aja ya kita isi ya. Untuk bagian yang satunya juga sama, diisi 100 ml juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita bisa tutup lagi untuk shock bagian atas ya. Setelah kencang, kita bisa tes untuk shocknya sendiri. Nah, untuk lakban yang berwarna hitam itu tadi saya tandain waktu belum terisi oli ya, mentoknya seberapa. Kemudian setelah terisi oli, saya coba tekan-tekan seperti ini, tidak sampai menyentuh di tanda lakban tersebut ya. Jadi sangat-sangat aman ya teman-teman. Nah, untuk yang shock satunya lakukan hal yang sama seperti cara tadi ya. Nah, kemudian tinggal kita pasang lagi ke motornya ya. Kita pasang dengan hati-hati ya. Pastikan untuk level kiri
ataupun sebelah kanannya tingginya sama ya teman-teman. Lanjut untuk pemasangan baut-bautnya ya, kita pasang semuanya dulu, kemudian kita kencangkan. Untuk pengencangan yang penting siset aja ya teman-teman, nggak perlu kencang-kencang karena takutnya malah nanti bisa selek ataupun dol ya kalau kencang banget. Kemudian dilanjut untuk pemasangan master remnya ya teman-teman. Kita bisa pasang lagi untuk baut penguncinya, kemudian kita pasang kembali untuk spakbornya, dan yang terakhir teman-teman bisa pasang kembali untuk roda depannya. Teman-teman paskan dulu dan tinggal masukkan untuk as rodanya dan kencangkan. Oke, saya cukupkan sekian ya untuk video tutorial kali ini. Jika teman-teman suka dengan video-video tutorial seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.